Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junianti Wambes. Di sini saya akan membahas materi ekonomi syariah yang termasuk dalam ekonomi syariah, yaitu yang pertama teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. Teori keuangan Islam. Teori keuangan Islam adalah suatu sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Teori keuangan Islam menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi serta menghindari praktik-praktik yang tidak etis dan tidak adil. Prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang pertama, larangan riba. Keuangan Islam melarang riba, yaitu pengambilan bunga atas pinjaman uang. Yang kedua, keadilan. Keuangan Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan. Yang ketiga, kesetaraan. Keuangan Islam menekankan pentingnya kesetaraan dalam transaksi keuangan. Yang keempat, kebersamaan. Keuangan Islam menekankan pentingnya kebersamaan dalam transaksi keuangan. Praktik keuangan Islam. Yang pertama, mudarabah. Mudarabah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan keahlian dan kerja. Yang kedua, musyarakah. Musyarakah adalah suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, ijhar. Ijhar adalah suatu bentuk sewa menyewa, di mana satu pihak menyewa aset kepada pihak lainnya dengan imbalan sewa. Yang keempat, sukuk. Suku adalah suatu bentuk obligasi Islam, di mana investor membeli hak atas aset yang dijaminkan. Contoh praktik keuangan Islam. Yang pertama, bank syariah. Bank syariah adalah suatu bank yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang kedua, asuransi. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah suatu bentuk asuransi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Yang ketiga, investasi syariah. Investasi syariah adalah suatu bentuk investasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keuangan Islam. Kelebihan keuangan Islam. Yang pertama, keadilan. Keuangan Islam menekankan pentingnya keadilan dalam transaksi keuangan. Yang kedua, kesetaraan. Keuangan Islam menekankan pentingnya kesetaraan dalam transaksi keuangan. Yang ketiga, kebersamaan. Keuangan Islam menekankan pentingnya kebersamaan dan transaksi keuangan. Yang keempat, stabilitas keuangan Islam dapat membantu meningkatkan stabilitas keuangan. Kekurangan keuangan Islam. Yang pertama, kekurangannya standarisasi keuangan Islam yang belum memiliki standarisasi yang jelas. Yang kedua, kurangnya regulasi keuangan Islam masih belum memiliki regulasi yang jelas. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan keuangan Islam masih belum banyak dipahami oleh masyarakat. Yang kedua, praktik perbankan syariah di Indonesia tentang dan peluang. Praktik perbankan syariah di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah dan produk-produk keuangan syariah. Keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah. Regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang sehingga dapat menghadapi pertambangan industri keuangan syariah. Persaingan dan sistem keuangan konvensional yang sudah mapan dan memiliki pengalaman pasar yang besar. Potensi pasar yang besar di Indonesia dengan populasi muslim tersebar di dunia
dukungan pemerintahan melalui regulasi dan investasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah dan produk-produk keuangan syariah, investasi teknologi dan finansial yang dapat meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan syariah. Contohnya seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah yang telah berkembang pesat di Indonesia. Finansial syariah seperti peer-to-peer lending dan e-saving telah muncul sebagai alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Industri hal di Indonesia telah berkembang pesat dengan potensi pasar yang besar dan dukungan pemerintahan. Yang ketiga, optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah dan era digital. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah dalam era digital pada dilakukan melalui beberapa cara seperti yang pertama, penggunaan teknologi blockchain untuk meningkatkan transportasi dan kemampuan transaksi keuangan syariah. Yang kedua, pengembangan produk investasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan memenuhi kebutuhan investor. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang infrastruktur syariah dan produk-produk keuangan syariah. Keempat, kerjasama dengan finansial untuk meningkatkan akses dan efisiensi layanan keuangan syariah. Contoh, investasi suku di Indonesia telah berkembang pesat dengan nilai emisi suku yang mencapai sebesar 100 triliun pada tahun 2022. Portofolio infrastruktur syariah seperti Alami dan Syafin Finance telah muncul sebagai alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip bersyariah. Penggunaan teknologi untuk meningkatkan transportasi dan kemana transaksi keuangan syariah seperti pada platform infrastruktur suku bunga. Manfaat peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah bagi masyarakat, peningkatan efisiensi transaksi keuangan syariah, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang investasi syariah dan produk-produk keuangan syariah, peningkatan kepercayaan investasi terhadap industri perbankan syariah. Tantangan, kurangnya regulasi yang jelas tentang investasi syariah dan produk-produk keuangan syariah, kurangnya kesadaran dan pendidikan tentang investasi syariah dan produk-produk keuangan syariah, kurangnya infrastruktur yang mendukung operasional industri perbankan syariah. Namun dengan adanya dukungan pemerintahan dan kesadaran masyarakat Indonesia, perbankan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dengan menjadi salah satu pilar ekonomi nasional. Yang keempat, peran lembaga industri pendukung dalam perbankan syariah. Peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan ekonomi syariah sangat penting. Berikut beberapa contoh lembaga dan industri pendukung yang berperan dalam pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah. Bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah LKM syariah berpendapat dalam menyediakan layanan keuangan syariah bagi masyarakat. Yang kedua, industri pendukung. Universitas dan lembaga pendidikan lainnya berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah. Yang ketiga, Asosiasi Indonesia. Asosiasi Industri Syariah seperti Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBI) berperan dalam mengembangkan industri syariah dan meningkatkan kesadaran tentang ekonomi syariah. Yang keempat, pemerintahan berperan dalam menciptakan regulasi dan kebijakan mendukung pengembangan ekonomi syariah. Yang kelima, media meningkatkan keadasan dan pendidikan tentang ekonomi syariah. Contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah yang berperan dalam menyediakan layanan keuangan syariah bagi masyarakat.
Universitas Islam Indonesia (UI) adalah pendidikan yang berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah. Asosiasi Bank Syariah Indonesia, asosiasi industri yang berperan dalam mengembangkan industri syariah dan meningkatkan kesadaran transaksi ekonomi syariah. Kementerian Agama Islam, lembaga pemerintah yang regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Manfaat peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang ekonomi syariah, peningkatan aksesibilitas layanan keuangan syariah bagi masyarakat, peningkatan efisiensi internasional keuangan syariah, peningkatan kepercayaan investasi tahap dari industri syariah. Dengan adanya peran lembaga dan industri pendukung diharapkan ekonomi syariah dapat terus berkembang dan menjadi salah satu pilihan ekonomi nasional. Yang kelima, transformasi dalam peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Transformasi dalam perbankan Bank Indonesia (BI) setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia telah membawa perubahan signifikan dalam sistem keuangan negara. Sebelumnya BI memiliki peran dengan kehadiran OJK, peran BI lebih fokus pada kebijakan material setelah sistem keuangan. Perubahan peran BI, kebijakan moneter BI tetap bertanggung jawab atas kebijakan moneter termasuk mengatur suku bunga dan inflasi. Stabilitas sistem keuangan, BI bertugas jawab sebagai sistem keuangan. Sistem pembayaran, atas sistem pembayaran di informasi keuangan. Contoh dan transformasi pengembangan sistem pembiayaan, BI telah mengembangkan sistem pembayaran digital seperti QRIS Response Card Indonesia Australia untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi. Kebijakan makroprudensial, BI telah menerapkan kebijakan makroprudensial untuk menghentikan risiko sistem keuangan seperti peningkatan risiko likuiditas. Kerja dengan OJK, BI dan OJK telah menjelaskan kerjaan untuk meningkatkan pengawasan dan regulasi keuangan. Dengan transformasi ini, BI dan lebih fokus pada peran untuk sebagai sentral dan meningkatkan stabilitas keuangan Indonesia. Yang keenam, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan beberapa inisiatif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Berikut beberapa contoh. Industri sehari on pasti is off. BI rutin menyelenggarakan ISS sebagai platform untuk mempromosikan ekonomi syariah dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Pengembangan sistem pembayaran, BI telah meningkatkan sistem pembayaran digital seperti QRIS untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi keuangan syariah. Kebijakan makroprudensial, BI telah meningkatkan kebijakan makroprudensial untuk mengatasi risiko sistem keuangan dan meningkatkan stabilitas keuangan syariah. Pengembangan produk keuangan syariah, BI telah mengembangkan produk keuangan syariah seperti suku dan reksa dan syariah untuk meningkatkan definisi produk keuangan syariah. Selain itu, BI juga telah meluncurkan beberapa program strategis seperti strategis nasional, literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan
Pengembangan digital produk pesantren. Program ini bertujuan untuk meningkatkan digital pengembangan pemasaran dan pengelolaan administrasi dengan pendok pesantren. Dengan inisiatif tersebut, BI berdasarkan dapat meningkatkan kebutuhan perbankan syariah di Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keuangan syariah. Yang ketujuh, tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah dan produk-produk keuangan syariah. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang mendukung operasional lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, regulasi dan standar yang belum sepenuhnya matang sehingga dapat menghambat pertumbuhan industri keuangan syariah. Yang keempat, prinsip dengan sistem keuangan konvensional yang sudah mapan dan memiliki penghasilan pasar yang besar. Peluang. Yang pertama, potensi pasar yang besar di Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia. Yang kedua, dukungan pemerintahan melalui regulasi dan investasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah. Yang ketiga, peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang keuangan syariah dan produk-produk keuangan syariah. Yang keempat, inovasi teknologi dan finansial yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan syariah. Contoh yang pertama, Bank Syariah di Indonesia adalah lembaga keuangan syariah yang telah berkembang pesat dan di Indonesia. Penasihat syariah seperti PRTO, PRP2, Lending, dan Awards telah muncul sebagai alternatif layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, industri hal ini di Indonesia telah berkembang pesat dengan potensi yang besar dan dukungan pemerintahan. Yang keempat, pengembangan sistem pembayaran digital seperti KIS telah meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi syariah. Dengan memahami tentang dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang keuangan syariah dan produk-produk keuangan syariah serta meningkatkan pertumbuhan Indonesia keuangan syariah di Indonesia. Ya baik, itu dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.